Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'du. Para pengurus masjid dan seluruh jamaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur sebagaimana disebutkan nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita setiap hari. Dan seringkali kita gagal atau tidak berdaya untuk mensyukuri nikmat itu karena banyaknya hambatan nafsu kita, kesenangan hidup kita, atau juga mungkin kesusahan dan keperihan yang kita alami selama ini. Pagi ini sebagaimana dikatakan, saya ingin mendiskusikan makna Idul Fitri, satu peristiwa yang sudah kita alami insyaallah, dan kemudian itu merupakan akibat dari ibadah Ramadan kita. Jadi saya perlu garis bawahi kata akibat dari ibadah Ramadan kita, karena terus terang kalau bicara Lebaran itu 1,5 miliar penduduk bumi, lebih 200 juta penduduk Indonesia yang muslim. Saya mengira jumlah orang yang Lebaran lebih banyak dari itu, karena Lebaran itu lebih kepada kultur, budaya. Lebaran itu mudik. Tahun ini Lebaran hampir merata kemacetan. Lebaran itu hari pertama mayoritasnya kalau di Medan saya pikir dan di mana-mana lah masak lontong, rendang, ada macam-macam makanan. Lebaran itu kue-kue yang memang khas Lebaran. Lebaran itu parsel, Lebaran itu baju baru, Lebaran itu uang jajan untuk anak-anak. Lebaran itu saling kunjung mengunjungi, dan kemudian kita saling memaafkan. Ini yang saya sebut dengan istilah tadi budaya. Bahkan di beberapa negara tidak sama ini budaya Lebaran ini. Saudi kabarnya itu negara yang Lebaran itu lebih pas kalau sampai 4 hari itu memang di bulan Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu berhenti di pelaksanaan salat Id, sudah selesai. Tidak ada kultur seperti Indonesia. Dan sebenarnya memang seruan Allah dalam Quran itu Idul Adha itulah yang sebenarnya harusnya setidaknya 4 hari kita melaksanakan hari rayanya. Karena Idul Adha itu 4 hari kita potong kambing, potong lembu atau potong unta. Jadi makan daging lah 4 hari. Tapi Indonesia tidak demikian. Indonesia memang sudah membudayakan kultur Lebaran itu pasca pelaksanaan ibadah puasa. Bagaimana dengan Idul Fitri? Kalau Idul Fitri ini otomatis ini akan dialami oleh orang-orang yang puasanya benar atau ibadah Ramadannya benar. Saya perlu ingatkan, ibadah Ramadan paling unggul di bulan Ramadan kemarin itu adalah puasa, kemudian baca Al-Quran, kemudian Qiyamul Lail, dalam hal ini tarawih, dan kemudian infak atau sedekah, dan ada zakat fitrah di dalamnya. Itulah amal ibadah paling unggul yang seharusnya kita gesa diri kita untuk melakukannya waktu itu. Output Ramadan yang paling bagus atau yang diarahkan supaya itu juga kita ambil adalah takwa. Satu malam ada peristiwa disebut dengan Lailatul Qadar. Kemarin baru saya bisa memahami bahwa kita nggak usah fokus ini malam keberapa, itu nggak terlalu penting. Karena kemarin kita juga berhadapan dengan fakta malam Lailatul Qadar itu bisa genap, bisa ganjil. Karena kemarin kita puasa dengan 2 model. Ada yang ini malam-malam genapnya dia, ada yang ini malam-malam ganjilnya dia. Kita tinggal di komplek yang sama, perumahan yang sama, masjid yang sama,
tapi berbeda harinya. Sehingga kalau kemudian kita membawa dengan logika bahwa malam Lailatul Qadar itu malam ganjil, sama siapa? Versi siapa? Kalau kemarin misalnya versi keputusan hasil sidang isbat pemerintah Republik Indonesia, atau versi beberapa ormas Islam yang memutuskan 1 hari lebih dahulu dari keputusan pemerintah. Sehingga tidak di situ kita fokusnya. Makanya sebenarnya tekanan yang paling tinggi di Ramadan kemarin adalah pesan Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kerjakan saja Ramadanmu dengan iman. Iman artinya ikut aturan, tunduk kepada Allah. Apa kata Allah, kerjakan. Apa yang dicontohkan Nabi dan Rasul, kerjakan. Ustadz, iftar jama'i itu sepertinya nggak pernah itu dibuat Nabi. Apa kemudian kita tidak usah mengerjakannya? Masalahnya iftar ya, bukan iftar jama'inya. Jadi buka puasa bersama, persoalannya silahkan lakukan acara buka puasa bersama di mana, bagaimana, tapi ikut aturan. Tidak sedikit anak-anak milenial sekarang buka puasa di kafe di mana-mana, entah di mana maghribnya, entah di mana isyanya, entah di mana tarawihnya. Tapi keluar rumah bicara bahwa dia mau buka puasa bersama. Buka puasa yang tidak pakai aturan. Aturan siapa yang dia pakai? Itu. Kalau benar Ramadan kita, maka outputnya adalah takwa. Dan takwa itu ternyata adalah hadiah luar biasa dari Allah. Dan Allah tidak mengatakan outputnya, misalnya kalau kita pergi haji maka keuntungannya takwa, bukan. Karena ibadah yang kita kerjakan ini masing-masing ibadah punya keunikannya. Kalau ibadah induknya adalah puasa, maka puasa adalah ibadah yang kita kerjakan bisa sambil kerja, tidak mencopot status kita sebagai apapun, ayah, anak, orang tua, suami, tetangga, pimpinan, karyawan. Semua bisa kita sambil lah. Bahkan inilah ibadah yang bisa kita kerjakan, maaf cakap, sambil buang air besar. Saya kalau salah kalimat saya, Bapak boleh luruskan ini. Maksud saya, Bapak bisa tetap puasa walaupun Bapak sedang buang air besar. Jadi artinya keunikan, walaupun ada yang lain yang patut kita. Cuma yang menarik, inilah ibadah yang menyentuh semua aktivitas kemanusiaan kita, walaupun memang ada beberapa yang dilarang. Misalnya hubungan suami istri. Pada posisi hubungan suami istri, nah itu jangan dulu. Di awal-awal Ramadan, ketika pertama perintah puasa datang, jangan dulu ini sampai sebulan. Tapi karena faktanya ternyata mayoritas kelas sahabat saja nggak sanggup, maka akhirnya dibenarkan malam hari ketika sudah tidak sedang berpuasa, boleh silahkan lakukan hubungan. Tapi di siang hari tidak boleh. Ada beberapa catatan yang tidak dibenarkan dilakukan, karena memang ini berkaitan langsung dengan persoalan syahwat kita yang sedang mau di drive ulang, di resetting sepanjang Ramadan. Cuma, kenapa itu semua yang lain boleh dikerjakan? Jawabannya, karena Allah ingin agar kita mengonkan takwa di semua aktivitas hidup kita. Sehingga Ramadan, jika kita seorang pejabat, harus menjadi pejabat yang bertakwa. Pejabat yang bertakwa itu bukan karena dia puasa sunat, bukan karena dia rajin baca Quran, bukan karena dia rajin tahajud malamnya, tapi pejabat yang bertakwa adalah yang mengerjakan pekerjaannya mengikut alur ketentuan. Aku kerjakan yang Allah suruh, aku tinggalkan yang Allah larang. Itu yang dimaksud dengan pejabat yang bertakwa, rakyat bertakwa, pedagang bertakwa. Bukan mentang-mentang ini mau lebaran segala barang semuanya diskon, double diskon, habis double diskon tambah diskon ulang. Saya nggak ngerti jualan kayak mana itu sampai 3 kali diskon. Itu maksudnya apa? Tipuan-tipuan marketing seperti ini. Saya bilang tipuan ini, Pak. Ya, karena ada istilah double diskon, ada istilah tambah lagi bahwa kami sampai 90%. Bilang saja bahwa kalian cuci gudang lah, barang kalian itu cuma dijual 10% dari harga. Tapi benar nggak? Jangan kalian main-main pada promosi marketing yang luar biasa, menggiurkan, tapi faktanya kalian sedang berbohong.
jual daging, daging kami daging istimewa. Siapa-siapa yang butuh daging lebaran, pokoknya garansinya. Saya pernah itu marah besar sama, bukan tukang daging, ini lari pikiran saya ke ini tukang AC. Saya baca promosinya bahwa seberapa persen dari servis yang kami lakukan ini akan kami infakkan untuk servis AC di masjid-masjid lingkungan Bapak tinggal. Oh bagus, saya bilang. Coba servis sekali. Servis 50.000, begitu nyampe yang keluar 750.000. Saya bilang oke lah, mungkin karena ada perbaikan dan macam-macam. Baik, saya panggil lagi sekali. Servis lagi, wah ini kena 150.000 ini Pak. Apa? Karena ini begini, AC-nya sedang begini. Terakhir saya bilang kurang ajar kau. Saya suruh kau servis AC, bukan kau suruh periksa kemudian pada tahap kau servis yang begini biayanya akan begini. Tiap hari saya servis banyak orang. Saya punya orang yang langganan saya servis AC, saya bisa panggil kemari berapa ini tarif dan saya akan uji mana lebih bagus kerjamu apa kerja dia. Saya tertarik manggil kau karena kau pakai bahasa sekian persen dari servis saya, maka kau hadiahkan untuk servis masjid. Sudah kau lakukan tidak? Ini kau metode Yahudi. Kau bilang 50.000, tapi kemudian setiap servis pasti di atas 300.000. Wah itu betul-betul marah saya waktu itu. Itu saya bilang, Muslim pakai marketing yang bagus. Di mana takwamu kepada Allah? Ini hati-hati Pak. Apa yang masuk ke mulut kita betul halal atau tidak itu? Dari sumber yang lillahi ta'ala atau tidak itu? Ramadan kemarin itulah yang dipermak. Kalau kita berbuka, buka orang bertakwa atau tidak? Kadang penyakit kita bukannya orang bernafsu. Segala yang kita mau semua harus ada di atas meja. Sahur orang yang bernafsu. Saya alhamdulillah rajin, teman saya tidak mau sholat di masjid kami di komplek Pak. Kenapa? Saya kurang nyaman. Saya sholat suka di masjid sana karena AC-nya bagus, kamar mandinya bagus, bla bla bla. Saya mau tanya, Bapak datang ke sana nafsu Bapak atau iman Bapak? Hati-hati loh. Walaupun benar memang enak di sana Pak, ya sih bagus. Kemudian nanti siap tarawih ada makanan-makanan disediakan. Jadi enak gitu. Saya mau tanya, Bapak langkahkan kaki ke sana lillahi ta'ala atau karena nafsu? Itu yang dibilang Allah, man qama ramadhana imanan. Dia beriman wahtisaban, dengan juga berharap ridho, pahala dari Allah saja, gak ada yang lain. Sebenarnya kalau Bapak lebih, mohon maaf ini walaupun sudah lewat Ramadannya, kalau Bapak senang tarawih pelesir, cari-cari masjid, pergi ke kampung-kampung Pak, supaya Bapak tahu banyak kampung masjid tidak pakai AC. Bisa nggak puasa sholat 11 atau 23 rakaat di masjid yang AC-nya nggak ada, yang kamar mandinya ledingnya pakai sumur Pak, masih banyak itu. Airnya itu air bak, kalau masih bak lagi. Kalau kita udah nggak ketemu baknya, udah nggak ada itu. Coba pergi ke sana, yang karpetnya nggak seempuk masjid kita, masih tikar-tikar lama Pak, masih tikar plastik masih ketemu. Pergi jauh-jauh sana, ketemu, maksud saya bukan jauh-jauh, nggak usah ke Langkat ada di Deli Serdang ada, kita diapin 2 kabupaten yang juga banyak yang begitu. Yang kalau sudah, jangan cerita hari ke-20, hari ke-3, 5 masjid sudah tidak ada orang. Saya punya pengalaman, maka saya bisa cerita itu. Jamaah cuma tinggal 2 saf, anak-anak remaja datang sholat isya, habis sholat isya mereka lari ke sana kemari. Nah sekarang ceritanya kita sudah masuk di Idul Fitri ini. Pertanyaannya, benar nggak kita Idul Fitri kemarin? Idul Fitri ini hasil, Idul Fitri ini perolehan pasca Ramadan. Nah saya cuma mau bicara tentang, dan sering saya mengatakan, saya mengilustrasikan seperti anak-anak. Karena Idul Fitri itu pulang kepada asal peristiwa kita hadir di muka bumi. Pertama keadaannya, kedua fungsinya. Keadaannya, kita ini manusia, Masya Allah,
Saya alhamdulillah baru dikaruniai seorang cucu yang masih tinggal di rumah saya dan masih menjadi kesibukan saya dan istri saya. Maksudnya begini, ayah dia tidak kerja, jadi anak saya sama cucu saya tinggal di rumah. Hampir setiap malam ini jadi kerjaan kami berdua ya. Karena saya pikir bapak-bapak yang punya cucu pengalaman lah kalau cucu tinggal sama bapak. Maksudnya apa? Jagain itu, bisa satu malaman tidak tidur. Dan ada yang menarik, saya sedang bicara, ada yang menarik yang bisa kita pelajari dari anak-anak seperti ini. Mereka ini Masya Allah, kalau lapar nangis, kalau haus nangis, buang air nangis, semua dia ekspresikan dengan tangisan. Tangisan ini simbol ketidakberdayaan. Tangisan ini simbol ketidakmampuan. Tapi tangisan ini adalah pesan bahwa hei orang-orang yang menyayangiku, hei waliku, hei murabbiku, mana kalian? Aku butuh kalian. Makanya setiap dia menangis, maka sibuklah orang tuanya, sibuklah orang-orang yang bersamanya untuk memberikan apapun asal dia tidak menangis lagi. Saya mau bilang, itulah aslinya kita di hadapan Allah seharusnya sebenarnya. Artinya apa? Kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Anak-anak kita itu nggak pernah milih, nggak pernah protes, nggak pernah berontak. Mereka tidak penting sama mereka orang tuanya miskin atau kaya. Tidak ada masalah orang tuanya pejabat atau tidak pejabat, tinggal di rumah besar atau tinggal di rumah kecil atau kontrakan, nggak ada masalah sama mereka. Yang penting mereka sama orang tua mereka. Mau sedang ada peristiwa bahagia, mau sedang ada peristiwa sedih, tidak ada masalah. Karena yang penting mereka mau ada duit, tidak ada duit, tidak masalah. Tapi perhatikan, anak-anak itu selalu enjoy every time. Nggak ada anak-anak stres, nggak punya duit, terus pouring dari rumah usia 3 tahun. Tanya, kenapa pergi? Wah, nggak tahan saya tinggal rumah itu Pak. Kenapa? Orang tua saya miskin kali, nggak pernah ngasih uang jajan. Nggak ada itu. Sama mereka, bahkan kalau dia miskin, dibawa ke tempat permainan, senikmat apapun permainan, dia akan senang. Cuma selama walinya ada di situ. Coba kalau nggak percaya bapak tes, bawa anak bapak usia 3 tahun pergi main-main ke tempat permainan mana, terus tinggalkan dia di situ. Apa yang akan terjadi sama dia? Gelap, sesak, pengap itu tempat permainan, bahkan mengerikan bagi mereka. Kenapa? Nggak ada lagi orang tuanya. Nangis mereka. Padahal tadinya dia sangat ceria sekali. Tapi begitu orang tuanya tidak bersamanya lagi, wah. Saya yang kecil-kecil, anak saya masih ada, ini nomor 9, di atasnya nomor 8, sini abang nomor 8. Itu senang kali kalau lewat tempat tadi, kalau lewat Aksara atau MTC itu kan ada pasar malam. Yuk Buya singgah Buya. Saya sering candain dengan mata, ya udah nggak apa-apa, turun, nanti Buya pulangnya naik Grab ya. Langsung, oh enggak lah. Kenapa? Karena sama dia, ayo turun, tapi ikut. Kalau orang tuanya nggak ikut, sorry. Ini yang pertama maknanya, bahwa Idul Fitri itu terbangunnya kesadaran dalam diri kita. Nggak masalah ya Allah, saya jadi orang kaya asal kau tetap bersama saya. Nggak masalah ya Allah, saya jadi pejabat asal kau tetap menyertai saya. Apapun kehidupan ini tidak menakutkan bagiku. Kenapa? Karena kau bersamaku. Filosofi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh para nabi dan dikisahkan banyak dalam Quran. Nabi Muhammad ketika berada di Gua Saur, kemudian waktu itu Abu Bakar sudah tidak tahan menangis, kemudian merasa sangat takut kalau saja orang kafir Quraisy bisa melihat Nabi dan dia dalam gua itu, sampai mengatakan, ya Rasul saya keluar, ya Rasul saya tak tega kalau nanti mereka melihatmu, menyeretmu, memukulimu dan bahkan membunuhmu. Tak mungkin saya siap, ya Rasul biar saya saja yang keluar, saya akan berikan berbagai alasan bahwa saya tidak bersamamu. Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau cemas, Allah sama kita. Kalimat ini payah memahaminya Pak, karena ini sebenarnya Nabi Muhammad, apakah dalam pikirannya terbangun ada solusi? Sudah nggak ada.
Solusi udah nggak ada, karena sama-sama terdiam, terduduk. Orang kafir di atas ibarat begini, kita duduk ini, lihat ini meja saya, di bawah ini dia sembunyi, saya di sini, saya tidak tahu dia di bawah. Kalau sempat kaki saya lasak saja tersenggol, saya akan lihat ke bawah, ketahuan. Kira-kira begitu situasinya. Tapi yang sembunyi di bawah itu, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu maknanya. Apa ya saya buat? Sering saya mengatakan, khusus bapak-bapak yang sering cukur rambut lah. Prosesi yang paling kita sukai, saya bilang saya juga menikmati itu. Kalau sudah dilakukan, itu biasanya waktu tukang cukur merubah posisi kursi dan kita menjadi tertidur atau tergeletak. Wah, ini posisi paling nyaman. Biasanya rata-rata orang yang sedang cukuran waktu itu tidur, yang mengorok-mengorok juga itu. Tapi cobalah ingat-ingat, itu waktu itu tukang cukur lagi ngapain itu? Dia ambil pisau. Kalau dia pakai pisau siletnya itu dia ganti, dia ambil yang baru. Kalau dia pakai pisau, dia asah dulu kalau yang lama. Luar biasa itu. Habis itu, ini pisau dia taruh di leher kita. Coba bayangin, kok bisa tidur bapak waktu itu? Kan aneh itu kan? Kalau sempat sikit aja dia berniat buruk, buang, selesai. Tapi itulah saat yang paling nyaman. Seperti inilah saya bilang kenyamanan itu. Tipis bedanya sebenarnya. Saya punya hobi, anak-anak saya lemparkan ke atas. Coba bayangkan, anak-anak yang saya lempar ke atas rata-rata itu tertawa, senang dia. Padahal tipis sekali. Kalau sempat saya lempar kemudian saya istirahat ambil minum ke dalam, apa yang terjadi sama dia? Tapi kenapa dia tersenyum? Kenapa dia tertawa? Karena orang tuaku bersamaku, dan apapun yang dilakukan oleh orang tuaku bukan mencelakakan aku. Kira-kira begitu. Inilah yang kemudian akhirnya Nabi mengatakan, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin itu ajaib, semua urusan dia sambut dengan keimanan. Kalau ada nikmat dia bersyukur, kalau ada musibah dia bersabar. Itu. Yang pertama, nyaman bersama Allah. Coba cari di waktu kapan kita lebih suka Allah tidak usah sama kita. Sering terjadi waktu cari makan, kita nggak peduli Allah itu. Kalau yang biasa korupsi, bagaimana dia bisa korupsi kalau dia sadar Tuhan di situ? Karena nggak sadar. Atau bukan tidak sadar, sadar, tapi dia tidak mau Allah ikut campur dalam urusan ini. Yang pedagang yang berbohong, hakim, jaksa, penipu, tidak adil, menjual beli kasus, tidak akan terjadi kalau dia sadar Allah bersamanya. Musibah seperti apapun menimpa, nggak akan membuat dia jauh dari Allah. Ini kita belajar dari Nabi Ayub. Anaknya satu demi satu meninggal, dia tetap zikir. Harta bisnisnya hancur, dia tetap zikir. Kemudian muncul penyakit aneh yang memunculkan nanah memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan dikabarkan dalam satu cerita, sampai-sampai ada ulat yang hidup di dalam tubuhnya. Maksudnya di bagian luka-lukanya itu. Tapi dia tetap zikir kepada Allah. Diusir orang kampung, dia zikir kepada Allah. Sampai satu hari dia mulai mengatakan, Rabbi anni massani ad-dur, wahai Tuhan aku sakit, wa anta arhamur rahimin, dan kau itu maha pengasih lagi maha penyayang. Barulah kemudian Allah kasih kesembuhan. Tapi pertanyaannya, apa dia minta sembuh? Enggak rupanya. Terus kenapa dia bilang itu? Dan kenapa Allah kasih sembuh? Waktu dia bilang aku sakit, sebenarnya waktu itu bibirnya sudah mulai dirambat atau dirajangkiti penyakit aneh ini. Bibirnya sudah mulai busuk, dan dia sudah mulai payah menggunakan bibirnya untuk bicara, bahkan berzikir. Saat itulah dia mengatakan, ya Tuhan, kira-kira makna bebasnya, jangan kau jauh dariku, jangan kau benci sama aku, jangan kau tinggalkan aku cuma karena aku tidak bisa lagi menyebut namamu melalui bibirku ini. Bukan aku tak mau menyebut namamu ya Allah, tapi aku sedang sakit.
Supaya enak memahaminya, bapak ibu punya anak. Ada satu anak ibu yang suami ibu atau ayahnya itu suka sekali kalau yang buatkan teh dia, dan anak ini anak yang patuh betul. Asal diminta dia sedap, tak apapun kegiatannya dia tinggalkan. Bahkan kalau boleh kita bilang lagi, sholat sunat pun sekalipun dia misalnya tiba-tiba adik buatkan teh untuk ayah, dia pun bergerak, tinggalkan, gak mesti, yang penting ayahku. Hari ini dia buatkan teh itu tetap, tapi lagi berjalan tiba-tiba jatuh teh itu, gelasnya pecah berantakan. Kemudian kita terjun, kenapa dek? Dia nangis dan mengatakan, adik sebenarnya lagi sakit. Terus kita deketin, kita pegang, demam tinggi dia. Kenapa dia nggak bilang? Ya nggak enak, karena ini kan tugas adik. Saya tidak bisa teruskan dan tidak perlu teruskan. Kira-kira apalah respon bapak ibu selanjutnya kalau ternyata anak patuh ini tidak berdaya mengerjakan pekerjaan dia, bukan karena tidak mau, tapi karena dia sedang lemah waktu itu. Itu yang terjadi pada Nabi Ayub itu. Dan itulah manusia fitrah. Apapun yang terjadi, selama engkau bersamaku, aku tidak akan. Makanya anak-anak kecil ini nggak stres, mereka nggak pernah pegang duit, nggak ada kerjaan orang tua. Jangan tanya sama orang tua, kerjaan hari-hari mau cari makan, tak ada. Jadi caramu untuk dapat duit, minta aja sama ayahku. Tak sekarang, besok dikasihnya. Kalau tak dikasihnya sekarang, nangis aku. Pening dengar nangisku, dikasihnya itu. Nah, kira-kira begitulah anak-anak itu. Itulah sebenarnya Allah mau kita kayak begitu sama dia. Kalau kau butuh, minta sama aku. Apa yang kau kasih, kau manfaatkan, kau syukuri. Dan jangan lupa, ada orang yang dikasih Allah kerajaan, bisa menguasai manusia, bisa menguasai binatang, bisa bicara dengan binatang, bisa menguasai jin, bisa mengatur jin. Tapi dia mengatakan, ini adalah ujian dari Allah untukku. Apakah dengan semua karunia ini aku bisa bersyukur atau malah aku kufur kepada Allah? Biasanya orang makin pelit bukan karena tidak punya. Orang pelit itu rata-rata orang punya duit. Berapa kali saya lihat, walaupun ini saya tidak tahu ini ya acting atau bagaimana, tapi kontennya menarik itu. Dan saya lihat itu di negeri-negeri barat. Ada video orang menyamar jadi pengemis dengan baju yang lusuh. Dia datangi orang sedang makan, dia minta, tak dikasih. Orang pergi, dia minta duit, nggak dikasih. Terakhir dia duduk di samping seorang gelandangan yang juga sedang makan. Dia mengatakan, Pak, mintalah, saya sedang lapar. Maka si gelandangan ini melihat dia dan langsung memberikan makanan itu. Ambillah, ini minumnya. Maka dia mengatakan, tidak usah Pak, saya cuma acting doang. Saya sebenarnya ngetes saja, apakah Bapak mau kasih atau tidak. Tapi pelajarannya menarik. Makin banyak yang kita punya, penyakit datang. Apa? Pelit. Nggak percaya, coba tes. Rata-rata orang kalau sudah ke rumahnya orang pakai peci bawa map datang, udah tutup pintu, bilang ayah lagi nggak di rumah. Kenapa? Itu minta sumbangan itu. Padahal kalau bapak sumbang berapa sih? Kalau hari pertama datang seorang pengemis ke rumah ibu, berapa ibu kasih? 2.000. Oke, baik. Hari kedua jam yang sama dia datang lagi, berapa ibu kasih? 2.000. Baik. Hari ketiga datang lagi di jam yang sama, berapa ibu kasih? 2.000. Hari keempat ibu udah mulai mikir, ini kayaknya kurang ajar nih. Mau dijadikannya aku ATM. Tiap hari di jam yang sama dia datang, padahal 2.000 kali 30 hari berapa ibu kasih? Cuma 60.000, kira-kira lebih kurang. Kalau begitu pertanyaannya, saya mau tanya, apa yang membuat ibu berhenti di hari keempat? Pelit. Kita tidak dermawan. Apa masalahnya kalau setiap bulan pun dia datang ke rumah kita dan memang ada yang bisa dikasih sama dia? Apa persoalannya? Bukankah setiap hari Allah tetap memberikan udara dengan enak? Masya Allah, mata kita masih bisa melihat dengan jelas, kita masih bisa mengunyah makanan, masih ada makanan di rumah kita. Pernahkah Allah menuntut dan mengatakan, kau tidak pernah bersyukur kepadaku? Sudah, kalau begitu tidak perlu kau kuberikan lagi. Tidak ada. Dan begitulah orang tua kita kepada kita. Saya punya orang tua semasa hidup, bukan dibilang, kalau dibilang cukup mapannya kami semua rata-rata, tapi tak ada satu anak pun dia mau tinggal di rumah kami. Yang mana pun tak mau. Paling kalau datang dia gilir satu sama saya. Dia sering jarang mau ke rumah saya.
Alasannya selalu apa? Anakmu banyak, aku tak bisa tidur sama. Kubuatkan, kusuruh orang itu tidur, nggak usah lah. Saya memahaminya apa? Biarlah tahu dengan itu. Aku paham kenapa aku tidak mau di rumahmu, karena aku tidak mau menyibukkanmu. Padahal dulu dia membesarkan saya, tapi jelang meninggal dia bilang, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau mati di situ. Wah, itu kalau saya bilang itu hadiah terbaik yang pernah diberikan mak saya kepada saya. Sekian anaknya, ada kakak-kakak saya di atas, tapi jelang meninggal, sekitar 2 bulan sebelum meninggal, dia telepon saya, aku mau datang ke rumah, tolong jemput aku. Kenapa? Rupanya dia sudah pamit sama tetangga, aku mau mati di sana. Firasat itu 2 bulan kemudian, itu Ramadan kemarin itu Pak, Ramadan tahun lalu maksud saya, itu terbukti Allah panggil dia di hari ke-20 Ramadan. Dan ini menarik ini. Tidak mau memberatkan. Saya masih ingat dulu, saya hobi dulu makan mie goreng. Saya tahu mak saya senang mie goreng. Asal saya makan, saya beli, mak mau mak? Biar dibeli. Atau mak, udahlah kau aja yang makan. Itulah orang tua. Dia tidak pernah menuntut kita. Dia selalu memberi kepada kita. Dan itulah Idul Fitri, kesadaran bahwa apapun yang aku punya ini milik Allah, bukan punya aku. Ini yang pertama. Yang kedua, cobalah perhatikan anak-anak. Anak-anak ini ternyata punya sifat yang luar biasa. Gak ada dengki, gak ada benci, gak ada marah berkepanjangan, gak ada khusumat, gak ada dendam. Orang hatinya bersih. Gaduh pun dia, kita marah betul. Salah, minta maaf. Dia dengan rasa takut datang kepada temannya. Maaf ya. Kuat, maaf ya. Maaf apa? Maaf aku sudah buat. Nah udah, kau? Ya aku maafkan. Jangan buat lagi ya. Ya. Selesai? Tidak. Yuk main-main lagi yuk. Baru maaf-maafan nih, sudah langsung berubah, suasana sudah cair. Main-main lagi yuk. Kita, jantung kita aja belum tenang detakannya, tapi dia sudah tertawa lagi. Coba kalau kita maaf-maafan. Maaf lahir batin ya Pak. Ya. Jadi saya selama ini banyak salah sama Bapak. Ya, aku maafkan kamu. Jangan kau buat lagi kayak gitu. Besok cerita sama orang, datang dia ke rumah, minta maaf dia. Baru dia tahu sekarang siapa yang salah. Aku terus terang, kalau nggak datang dia ke rumah, tak aku maafkan itu. Itu kita itu kan. Lihatlah betapa buruknya kualitas akhlak kita. Di samping anak-anak kita ternyata tidak begitu. Walaupun dia sudah gaduh, tidak cakap apapun, begitu maaf. Saya punya anak, punya keponakan, akrab betul. Satu hari ada insiden dalam pertemanan mereka. Ini bisa dibilang bukan sekedar sesama sepupu, tapi memang akrab. Insiden itu membuat yang satu marah besar dan tidak mau bicara. Kakak saya yang punya anak bilang sama saya, "Cemana orang itu? Malah biarkan saja, namanya anak-anak. Ada masanya di mana orang itu akan butuh lagi." Betul. Ketika sudah saling memaafkan, ya sudah, lengket lagi ke sana kemari, seperti tidak pernah punya masalah. Coba bayangkan kalau kita. Ya itu tadi. Terus terang, bukan apa-apa. Aku maafkan kau, tapi sorry ya, aku nggak mau lagi urusan ini sama kau. Pertama, kalau kau tidak injak rumahku, sampai kiamat tidak ku injak rumahmu. Jadi bukan, aku nggak ada masalah Ustaz, nggak ada. Aku ini terima, terbuka. Cuma aku kan abang, dia kan adik, aku kan kakak. Itulah pertemanan kita, itulah minal aidin wal faidinnya kita. Apa benar kita dapat Idul Fitri kalau begitu? Coba perhatikan, apakah kita sebersih anak-anak bayi itu yang tidak pernah punya buruk sangka, selalu baik sangka sama orang? Ada seorang, kayak kemarin ada satu masjid besar di Medan ini, yang ketua nazirnya minta, "Ustaz, saya mau privat ngaji sama Ustaz." Oke, baik. Hari pertama saya ketemu, dia bincang tentang hidupnya. Ternyata dia dulu orang yang payah sekali ke masjid. Ada sakit Ustaz, kemana-mana saya pakai kursi roda, katanya. Sampai terakhir imam masjid datang mengatakan kepada saya, "Ayolah Pak, sholat ke masjid." Terakhir saya sholat, saya bilang sama dia, "Baik, saya mau sholat, tapi jangan panjang-panjang bacaan ya, saya tak tahan." Baik, dia mulai.
Akhirnya lama-kelamaan kepercayaan diberikan, dia jadi, saya tahu betul sudah lebih 5 tahun dia ngurusin masjid itu. Dan saya bilang, Bapak segar, saya mau tanya pertanyaan saya satu aja, apakah Bapak ada sakit yang serius selama ini? Enggak ada. Saya alhamdulillah sekarang sholat sudah bisa tegak berdiri, usia di atas 70 tahun. Saya bilang, itulah hadiah yang diberikan Allah kepada Bapak karena melayani masjid. Coba perhatikan rata-rata itu. Perhatikan orang-orang yang serius ngurusin masjid, itu rata-rata mereka diberikan Allah kesehatan. Kenapa? Ruh mereka sehat. Baik sangka kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini catatan kecil yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau saya belum merasakan itu apa yang harus saya lakukan? Kalau mungkin tambah 6 hari puasa, tambahlah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kemudian mulailah membiasakan puasa-puasa sunat, amal-amal soleh yang pernah hidup di Ramadan, cobalah hidupkan lagi. Jangan usah banyak-banyak, satu-satu aja dulu. Kalau Ramadan kita berhasil bisa baca Quran 1 hari 1 juz, sekarang minimal baca Quran per hari. Nggak bisa pakai pegang mushaf, mulutmu. Ayat-ayat pendek itu bacalah. Yang penting kau membaca Al-Quran setiap hari. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Baik, kita tutup doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.